Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan akuntansi. Saya, Wanda Sasmita, dan rekan saya nanti, Ade Nuria, serta Linanda Elsa, akan menyampaikan video presentasi mengenai pembentukan persekutuan dan usahanya. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Next, yang selanjutnya yaitu karakteristik persekutuan. Secara umum ada 5 yang menjadi karakteristik persekutuan, yaitu yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agensi. Setiap anggota merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Yang kedua, jangka waktu terbatas atau limited life. Persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan-badan yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendakinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Yang keempat yaitu memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan atau yang disebut ownership of an interest in a partnership. Kekayaan yang ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Next, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk persekutuan dan perjanjian dalam persekutuan. Bentuk-bentuk persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama yaitu persekutuan perdagangan, yaitu persekutuan yang usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang dagangan. Yang kedua yaitu persekutuan jasa-jasa, adalah persekutuan yang bertujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya, misalnya persekutuan antara akuntan, advokat, dan lain-lain. Selain itu, persekutuan dapat pula dibedakan antara lain yaitu persekutuan umum. Adalah suatu bentuk persekutuan di mana semua anggotanya dapat bertindak atas nama perusahaan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban persekutuan. Dan yang kedua yaitu persekutuan terbatas, suatu persekutuan di mana aktivitas anggota tertentu dibatasi dan sebaliknya tanggung jawab masing-masing anggota akan dibatasi sampai jumlah tertentu yang mungkin sejumlah investasi yang telah diberikannya. Yang selanjutnya yaitu joint stock company, adalah bentuk persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Next, yang selanjutnya yaitu perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha. Dan beberapa hal yang harus ada yaitu pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, buku-buku catatan dan laporan keuangan. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. Yang keenam, penarikan kembali modal yang disetor. Yang ketujuh, asuransi jiwa kematian salah satu anggota. Yang terakhir, penyelesaian apabila ada perselisihan di antara para anggota dan lain-lain. Next, yang selanjutnya yaitu akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan. Masalah akuntansi yang spesifik pada persekutuan adalah masalah yang berhubungan dengan pengukuran milik atau penyertaan hak masing-masing anggota di dalam perusahaan. Hak-hak dari para anggota diikhtisarkan di dalam rekening modal masing-masing yang terdiri dari penanaman mula-mula, penanaman tambahan, dan prive, serta bagian dari keuntungan atau kerugian usaha. Para anggota boleh membuat persetujuan dalam berbagai macam cara yang sesuai dengan hak penyertaan mereka. Apabila tidak ada suatu persetujuan tertentu, maka keuntungan atau kerugian harus dibagi sama di antara para anggota. Ini adalah contohnya. Misalnya, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 75.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagikan keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapat laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Investasi mula-mula
kekayaan bersihnya 150.000, modal A 73.000, modal B-nya 25.000, modal C-nya 50.000. Keuntungan bersihnya 90.000, modal A 30.000, modal B 30.000, modal C 30.000. Jadi total jumlahnya yaitu kekayaan bersihnya 240.000, modal A 105.000, modal B 55.000, serta modal C 80.000. Baik, selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan. Nah, masalah akuntansi yang spesifik pada persekutuan adalah masalah yang berhubungan dengan pengukuran milik atau hak masing-masing anggota. Hak para anggota diiktisarkan di dalam rekening modal, masing-masing yang terdiri dari penanaman awal, penanaman tambahan dan pref, bagian dari keuntungan atau kerugian usaha. Selanjutnya, contoh yang pertama, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 75.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Nah, investasi mula-mula Tuan A tadi 75.000, Tuan B 25.000, dan Tuan C 50.000. Karena mendapatkan laba sebesar 90.000, maka labanya dibagi menjadi 3. Masing-masing mendapatkan 30.000 keuntungan bersih. Jadi jumlahnya modal Tuan A sekarang menjadi 105.000, Tuan B 55.000, dan Tuan C 80.000. Contoh yang kedua, apabila persekutuan yang nomor 1 tadi menderita kerugian sebanyak 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota akan menjadi sebagai berikut. Investasi mula-mula Tuan A tadi kan 75.000. Nah, dikurangi dengan kerugian yang 90.000 itu dibagi 3, jadi masing-masing mendapat kerugian 30.000. Nah, modal Tuan A sekarang menjadi 45.000. Lalu modal Tuan B menjadi defisit 5.000 dan modal Tuan C menjadi 20.000. Nah, apabila pada saat itu diadakan pembubaran likuidasi, maka Tuan B harus menyetor kepada persekutuan sebesar defisit saldonya, yaitu 5.000 itu. Apabila persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, maka biasanya timbul beberapa persoalan. Apakah persekutuan akan mempergunakan catatan pembukuan dengan melanjutkan catatan pembukuan dari salah satu perusahaan terdahulu atau membentuk pembukuan sendiri yang baru? Lalu, apakah perubahan atau penilaian tertentu terhadap posisi aset, utang, dan modal dari masing-masing perusahaan yang akan digabungkan perlu diadakan atau tidak perlu diadakan? Contoh, Tuan D dan Tuan E bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Nah, Tuan D ini telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Tuan E bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak 100.000. Adapun neraca perusahaan Tuan D sebelum bergabung adalah seperti yang sudah saya tampilkan itu. Tuan D dan E bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan ini, Tuan D meminta beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2020. Yang pertama, uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Tuan D. Yang kedua, piutang sebesar 4.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 4% dari saldo piutang yang baru. Yang ketiga, barang-barang yang telah dinilai atas dasar harga pokok yang dihitung dengan metode LIFO dinilai kembali berdasar harga pasar sehingga nilainya menjadi 106.400. Yang keempat, nilai pengganti sebesar 60.000 terhadap alat kantor telah disusutkan sebesar 50% dan dicatat berdasar nilai sehat sebesar 30.000. Yang kelima, goodwill. Kepada Tuan D diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya yang dinilai sebesar 40.000. Prosedur pembukuan dalam persekutuan D dan E yang baru dibentuk tadi dapat dipakai salah satu dari kedua cara berikut.
Yang pertama, melanjutkan pembukuan perusahaan terdahulu, yaitu perusahaannya Tuan D. Prosedur pembukuannya yang pertama yaitu mencatat penilaian kembali berbagai macam aset perusahaan Tuan D sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Jurnalnya, cadangan kerugian piutang sebesar 1.760 debit, persediaan barang dagangan debit 20.800, akumulasi penyusutan 22.400 debit, goodwill 40.000 debit, piutang dagang 4.000 kredit, alat kantor 18.000 kredit, modal Tuan D 62.960 kredit. Prosedur yang kedua yaitu mencatat setoran modal Tuan E. Jurnalnya, kas pada modal Tuan E sebesar 100.000. Prosedur yang ketiga yaitu mencatat pengambilan uang kas oleh Tuan D. Jurnalnya, modal Tuan D pada kas sebesar 64.800. Cara yang kedua yaitu membuka pembukuan baru tersendiri. Prosedur yang pertama yaitu mencatat kekayaan bersih perusahaan Tuan D sebagai setoran modal kepada persekutuan. Jurnalnya, piutang dagang debit 76.000, persediaan barang dagangan debit 106.400, supplies kantor debit 6.400, alat kantor debit 30.000, goodwill debit 40.000, cadangan kerugian piutang kredit 3.040, hutang dagang kredit 96.000, modal Tuan D 159.760. Lalu prosedur yang kedua yaitu mencatat setoran modal Tuan E. Jurnalnya, kas pada modal Tuan E sebesar 100.000. Kebijaksanaan penggunaan buku perusahaan terdahulu maupun dengan membuka buku yang baru tersendiri tidak mempunyai akibat apapun terhadap posisi keuangan persekutuan D dan E, baik pada saat perusahaan didirikan ataupun di masa-masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kedua cara itu akan menghasilkan posisi keuangan yang sama seperti ternyata dalam neraca pembukuan persekutuan D dan E yang sudah saya tampilkan tersebut. Selanjutnya, akuntansi terhadap kegiatan usaha persekutuan. Masalah akuntansi yang spesifik terhadap kegiatan usaha persekutuan dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jumlah hak pemilikan relatif dari para anggota di dalam persekutuan. Yang kedua, pembagian laba rugi persekutuan kepada para anggota pemilik. Dan yang ketiga, penyajian laporan keuangan di dalam persekutuan. Selanjutnya adalah karakteristik dan jumlah relatif hak pemilikan di dalam persekutuan. Nah, hak pemilikan di dalam dan kewajiban-kewajiban para anggota kepada persekutuan harus diperlakukan dan diperhitungkan secara konsekuen atas dasar dua kriteria. Yang pertama, hubungan sebagai kreditur-debitur antara pemilik dengan perusahaan. Yang kedua, hak pemilikan dan atau defisit modal dalam perusahaan. Selanjutnya, kriteria yang pertama yaitu hubungan sebagai kreditur-debitur antara pemilik dengan perusahaan. Nah, apabila untuk memenuhi kebutuhan modal dalam perusahaan, para pemilik menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk hutang yang harus dibayar kembali oleh perusahaan, maka sesuai dengan sifat transaksinya harus dicatat sebagai hutang kepada pemilik yang bersangkutan. Sebaliknya, pembayaran sejumlah uang kepada pemilik yang harus dibayar kembali kepada perusahaan dalam waktu tertentu harus dicatat sebagai piutang kepada yang bersangkutan. Nah, adanya biaya bunga atau pendapatan bunga yang berasal dari transaksi hutang piutang antara perusahaan dengan pemilik itu harus diperhitungkan di dalam penentuan laba rugi periodik dari perusahaan. Kriteria yang kedua yaitu hak pemilikan dan atau defisit modal dalam perusahaan. Nah, dalam perseroan terbatas, jumlah modal dinyatakan dalam rekening modal saham, agio atau disagio saham, dan laba yang ditahan. Apabila perusahaan melakukan pencatatan atas mutasi yang terjadi untuk setiap anggota pemilik secara terpisah, maka akan ada dua rekening, yaitu yang pertama rekening modal pemilik, dan yang kedua rekening pribadi atau pref pemilik. Nah, rekening modal pemilik ini dipakai untuk menampung
penanaman modal awal pada saat persekutuan dibentuk, dan penanaman modal tambahan dan penarikan kembali modal yang ditanamkan di dalam persekutuan yang bersifat relatif permanen. Nah, untuk rekening pribadi atau pref pemilik ini biasanya digunakan untuk pengambilan kas atau aset lain dalam jumlah yang diperkirakan atas bagian laba periode yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pembagian laba rugi di dalam persekutuan. Di sini ada 6 macam cara pembagian laba rugi yang akan saya jelaskan, yaitu cara pertama yaitu dibagi sama, yang kedua dengan perbandingan atas dasar perjanjian, yang ketiga dengan perbandingan penyertaan modal, yang keempat mula-mula ditentukan bunga modal dari masing-masing anggota, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian, yang kelima mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif bekerja, sisanya dibagi atas dasar perjanjian, dan cara yang terakhir yaitu mula-mula diterapkan bunga untuk modal dari anggota, kemudian gaji sebagai pemilik dan bonus untuk anggota yang dianggap berjasa, dan sisanya dibagi atas dasar perjanjian bersama. Contohnya, Tuan F, G, dan H telah mendirikan sebuah persekutuan dan pada tahun 1980 mendapatkan keuntungan sebesar 150.000. Nah, pada akhir tahun 1980 diketahui posisi rekening pribadi dan rekening modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Berikut adalah posisi rekening pribadi dan rekening modal masing-masing anggota. Lalu bagaimana pembagian laba tahun 1980? Nah, cara pertama yaitu apabila disetujui laba rugi yang diperoleh dibagi sama, maka jurnal untuk mencatat pembagian laba sebesar 150.000 pada tahun 1980 adalah sebagai berikut. Rugi laba debit 150, pribadi F kredit 50.000, pribadi G kredit 50.000, pribadi H kredit 50.000. Lalu cara yang kedua, apabila disetujui pembagian laba rugi dilakukan dengan suatu perbandingan, yaitu sebagai berikut. Perbandingannya F banding G banding H dengan perbandingan 3 banding 5 banding 7. Nah, jurnalnya rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 30.000, pribadi G kredit 50.000, pribadi H kredit 70.000. Nah, untuk perhitungannya, bagian laba Tuan F, tadi kan perbandingannya 3 untuk Tuan F, jadi 3 per 15, 15 itu diperoleh dari total perbandingan antara F, G, dan H, yaitu 15, dikali dengan labanya, yaitu 150.000, ketemu hasilnya untuk laba Tuan F, yaitu 30.000. Begitu juga dengan Tuan G dan Tuan H, caranya sama. Selanjutnya, cara nomor 3, apabila disetujui bahwa pembagian laba dilakukan sesuai dengan perbandingan penyertaan modal dari masing-masing anggota. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang pertama, sesuai dengan perbandingan modal awal, yang kedua sesuai dengan perbandingan modal akhir, dan yang terakhir sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan. Yang pertama, apabila keuntungan dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal, maka jurnalnya rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 37.500, pribadi G kredit 50.000, pribadi H kredit 62.500. Nah, untuk perhitungannya, saldo modal awal tahun Tuan F 300.000, Tuan G 400.000, dan Tuan H 500.000. Nah, perbandingannya kan 3 banding 4 banding 5. Jadi rasio pembagian labanya untuk Tuan F 3 per 12 dikali 150.000, hasilnya yaitu 37.500 yang merupakan hak atas laba Tuan F. Begitu juga dengan Tuan G dan H, caranya sama. Yang kedua, apabila laba dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir, maka jurnalnya rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 40.000, pribadi G kredit 50.000, pribadi H kredit 60.000. Nah, perhitungannya sama dengan yang modal awal tadi, hanya saja yang membedakan adalah pembandingnya. Kalau tadi pembandingnya itu saldo modal awal tahun, kalau ini pembandingnya saldo modal akhir tahun. Yang ketiga,
ketiga, apabila laba dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan, maka jurnalnya rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 33.750, pribadi G 41.250 kredit, pribadi H 75.000 kredit. Nah, perhitungan perbandingan modal rata-ratanya untuk Tuan F ini pada tanggal 2 Januari, mutasi 300, saldo modal 300, jangka waktu tiap bagian modalnya 3 bulan. Nah, jumlah modal dalam jangka waktu yang bersangkutan itu saldo modal 300.000 dikali jangka waktunya 3 bulan diperoleh 900.000. Pada tanggal 1 April, mutasi 100.000, saldonya menjadi 400.000, jangka waktu 9 bulan, jadi jumlah modal dalam jangka waktu yang bersangkutan menjadi 3.600.000 yang diperoleh dari 400.000 yang merupakan saldo modal dikali jangka waktu yaitu 9 bulan. Total untuk modal rata-rata Tuan F adalah 4.500.000. Untuk Tuan G dan H caranya sama. Lalu pembagian laba untuk Tuan F yaitu 45 per 200 dikali 150.000 yang merupakan laba, hasilnya 33.750 merupakan hak atas laba Tuan F. Nah, perbandingan 45 ini diperoleh dari hasil yang 4.500 tadi. Jadi Tuan F kan 4.500, Tuan G 5.500, Tuan H 10 juta. Jadi perbandingannya 45 banding 55 banding 100. Selanjutnya, cara yang keempat, apabila pembagian laba dilakukan dengan memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing penyertaan dan sisanya dibagi dengan perbandingan FGH, yaitu 2:2:1, bunga modal ditentukan sebesar 6% setahun dari modal rata-rata. Jadi jurnalnya rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 42.500, pribadi G kredit 47.500, pribadi H kredit 60.000. Selanjutnya perhitungan bunga modal. Nah, bunga modal rata-rata dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, dengan menentukan besarnya bunga untuk setiap bagian modal sesuai dengan jangka waktu sejumlah modal itu ditanamkan di dalam perusahaan. Dan yang kedua, perhitungan bunga modal dapat juga dilakukan atas dasar besarnya modal rata-rata setiap bulan. Perhitungannya seperti perhitungan modal rata-rata yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk cara yang pertama itu untuk Tuan F, bunga modalnya investasi sebesar 300.000 selama 12 bulan sama dengan 12/12 dikali 6% dikali 300.000, hasilnya 18.000. Untuk investasi yang kedua 100.000 selama 9 bulan, caranya 9/12 dikali 6% dikali 100.000, hasilnya 4.500. Jumlah bunga modal untuk Tuan F 22.500. Untuk Tuan G dan Tuan H caranya sama. Nah, untuk cara yang kedua itu bunga modal untuk Tuan F caranya 6% dikali 4.500.000 per 12, hasilnya 22.500. Untuk Tuan G dan Tuan H sama caranya. Nah, pembagian labanya untuk Tuan F, bunga modal sebesar 22.500 ditambah dengan sisa laba 20.000, hasilnya 42.500. Untuk Tuan G dan Tuan H caranya sama. Cara yang kelima, apabila pembagian keuntungan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan gaji para pemilik yang setiap bulannya Tuan F, G, dan H masing-masing menerima sebesar 2.750, 2.500, dan 2.250. Sedang sisanya dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir, maka jurnalnya laba rugi debit 150.000, pribadi F kredit 49.000, pribadi G kredit 50.000, pribadi H kredit 51.000. Nah, perhitungan gajinya Tuan F tadi kan mendapatkan gaji 2.750. Nah, itu dikali 12 sama dengan 33.000. Lalu untuk Tuan G dan Tuan H caranya sama. Nah, untuk pembagian labanya untuk Tuan F gajinya tadi kan mendapatkan 33.000. Itu ditambah dengan sisa labanya yaitu 16.000. Jadi total pembagian laba untuk Tuan F 49.000. Untuk Tuan G dan Tuan H caranya sama. Cara yang terakhir,
Apabila pembagian keuntungan disetujui dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bunga modal ditetapkan sebesar 6% setahun dari modal rata-rata. Yang kedua, untuk Tuan F sebagai anggota yang memimpin diberikan bonus sebesar 20% dari keuntungan sesudah dikurangi bonus untuknya terlebih dahulu. Sedangkan Tuan J yang membantu secara part-time diberikan bonus sebesar 1/5 dari bonus Tuan F. Yang terakhir, sisanya dibagi dengan perbandingan F banding G banding H dengan perbandingan 2:1. Nah, untuk jurnalnya, rugi laba debit 150.000, pribadi F kredit 55.500, pribadi G 40.500, pribadi H 54.000. Nah, untuk perhitungan bonus Tuan F, caranya laba bersihnya tadi kan 150.000. Bonus 20% dari laba sesudah dikurangi bonus. Jadi 100% ditambah 20% sama dengan 150.000. Jadi bonus 20%-nya adalah 25.000. Lalu pembagian labanya untuk Tuan F, bunga modalnya kan 22.500, bonusnya tadi 25.000 dan sisa laba 8.000, totalnya 55.500. Untuk Tuan G, bunga modalnya 27.500. Bonusnya 5.000 itu didapat dari 1/5 karena dia membantu secara part-time, 1/5 dari bonus Tuan F. Jadi 1/5 dari 25.000, hasilnya 5.000. Lalu sisa laba Tuan G 8.000. Jumlah untuk pembagian laba Tuan G 40.500. Lalu untuk Tuan H, bunga modalnya 50.000, sisa laba 4.000. Jadi total 54.000. Akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Sekarang materi masalah gaji pemilik dan bunga modal. Secara teoritis, gaji pemilik dan bunga atas modal atau sendiri adalah biaya bagi persekutuan dan bukan pembagian laba. Pengertian biaya secara umum adalah meliputi semua pengorbanan untuk mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa yang dapat dijual atau diserahkan untuk memperoleh pendapatan. Gaji pemilik adalah biaya yang terjadi atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedang bunga modal yang ditanamkan oleh para pemilik merupakan biaya atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Di dalam akuntansi, gaji pemilik dan bunga modal atau sendiri tidak diakui sebagai biaya usaha bagi perusahaan, karena pada umumnya jumlah-jumlah tersebut ditentukan secara sepihak dan bukan atas dasar transaksi yang objektif. Bagi manajemen sendiri akan lebih bermanfaat untuk memperlakukan gaji pemilik dan bunga modal sama halnya dengan biaya usaha, karena dengan informasi laba, periodiknya lebih menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kemampuan perusahaan yang sejenis. Apabila kepada pemilik diberikan hak untuk mendapatkan pembayaran, demikian itu untuk secara reguler harus ditegaskan di dalam perjanjian persekutuan mengenai status pembayaran tersebut. Contohnya yaitu A dan B adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan perbandingan yang sama. Kepada mereka sebagai pemilik diberi gaji masing-masing sebesar 75.000 per bulan untuk A dan 100.000 per bulan untuk B. Menurut laporan perhitungan rugi laba dalam periode tahun buku 1980, perusahaan memperoleh laba sebesar Rp2.500.000. Apabila gaji yang diberikan kepada A dan B diperlakukan sebagai faktor pembagian laba, maka laba sebesar Rp2.500.000 menurut laporan perhitungan rugi laba tersebut akan memberikan hak atas laba kepada masing-masing anggota sebagai berikut. Selanjutnya, akan tetapi apabila gaji yang dibayarkan kepada A dan B diperlakukan sebagai biaya usaha, maka pembagian laba sebesar Rp2.500.000 akan memberikan hak atas laba kepada masing-masing anggota sebesar Rp1.250.000. Dengan demikian jelas B akan memilih untuk memperlakukan gaji yang telah diterimanya itu sebagai pembagian laba. Bagi A merasa lebih untung apabila gaji kepada pemilih diperlakukan sebagai biaya usaha bagi perusahaan. Selanjutnya, gaji pemilik dan atau bunga modal di atas laba bersih. Gaji pemilik dan atau bunga modal dari masing-masing anggota harus diperhitungkan lebih dahulu di dalam pembagian laba, baik perusahaan itu memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka gaji pemilik dan atau bunga modal dikurangkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan. Dalam hal tersebut,
tersebut perusahaan mengalami kerugian, maka jumlah gaji pemilik dan atau bunga modal harus ditambahkan dan jumlah kerugian seluruhnya ditanggung oleh masing-masing anggota sesuai dengan perjanjian. Contohnya, A dan B adalah anggota-anggota persekutuan mempunyai saldo modal masing-masing sebesar 100.000 untuk A dan B, 200.000 untuk B. Pembagian laba diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Mula-mula diperhitungkan bunga modal sebesar 6% per tahun, sedang sisanya dibagi dengan perbandingan yang sama. Apabila dalam tahun 1980 perusahaan memperoleh laba sebesar 50.000, maka pembagian laba tersebut adalah sebagai berikut. Apabila laba dalam tahun 1980 sebesar Rp10.000 atau Rp8.000 lebih kecil dari bunga modal, maka pembagian laba bersih tersebut adalah sebagai berikut jurnal transaksinya. Selanjutnya, apabila perusahaan rugi sebesar Rp4.000 dalam tahun 1980, maka bunga modal harus diperhitungkan terlebih dahulu sehingga diperoleh pembagian laba sebagai berikut jurnalnya. Sebagai konsekuensi terhadap pembagian laba atau rugi dari perjanjian yang telah disetujui bersama, di dalam persekutuan kemungkinan akan terjadi salah satu atau lebih anggota mempunyai saldo kredit meskipun perusahaan mengalami kerugian. Contoh yang terakhir, persekutuan AB rugi sebesar Rp4.000 akan tetapi B masih memperoleh hak pembagian laba sebesar Rp1.000, sedang A harus menanggung kerugian sebesar Rp5.000 oleh karena perusahaan menderita kerugian. Sudah barang tentu tidak akan membagikan laba kepada anggotanya kecuali untuk bunga modal yang telah dibayarkan. Perhitungan pembagian laba rugi dalam tahun yang bersangkutan dibebankan langsung kepada saldo modal masing-masing anggota. Meskipun B berhak menerima pembagian laba Rp1.000 menurut perhitungan pembagian laba rugi atau rugi, tetapi tidak mungkin ia menagihnya kepada A. Penurunan kekayaan bersih persekutuan sebesar Rp22.000 atau rugi usaha Rp4.000 ditambah bunga modal Rp18.000 akan diikuti dengan berkurangnya saldo modal masing-masing anggota sebesar Rp11.000 seperti terlihat pada tabel berikut. Berikut jurnalnya. Selanjutnya, dengan demikian adanya sebagian modal A sebesar Rp1.000 yaitu selisih lebih rugi usaha dengan jumlah kerugian yang ditanggung oleh A sama dengan Rp4.000 dikurangi Rp5.000 terserap dan berpindah menjadi haknya B sebagai partnernya. Hal ini juga terbukti dari jumlah uang yang telah diterima B sebesar Rp12.000 bunga modal dari perusahaan, akan tetapi saldo modalnya hanya berkurang sebesar Rp11.000 dalam tahun buku 1990. Untuk menghindari keadaan itu, maka biasanya di dalam perjanjian pembagian laba ditegaskan adanya pembatasan terhadap jumlah minimum laba yang didapat berdasarkan ketentuan jumlah minimum laba biasanya ditentukan jumlah gaji pemilik dan bunga modal yang diperhitungkan sebagai faktor pembagian laba. Misalnya, dalam perjanjian pembagian laba atau rugi persekutuan A dan B pada contoh di atas ditambah ketentuan sebagai berikut. Laba di bawah jumlah bunga modal yang diperhitungkan dibagi sesuai dengan perbandingan modal, sedang kerugian yang diderita dibagi dengan perbandingan yang sama. Kerugian yang diderita oleh perusahaan sebesar Rp4.000 dalam tahun 1980 akan ditanggung bersama oleh A dan B masing-masing sebesar Rp2.000. Penurunan kekayaan bersih persekutuan sebesar Rp22.000 akan diikuti dengan berkurangnya saldo modal masing-masing anggota. Dari pembahasan soal di atas, sebagai berikut contoh tabelnya. Selanjutnya, koreksi atas laba atau rugi tahun-tahun yang lalu. Koreksi atas laba tahun-tahun yang lalu merupakan masalah penting bagi setiap bentuk badan usaha karena mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang sebenarnya. Apabila identitas dari pemilik masih sama dengan tahun-tahun yang bersangkutan dengan koreksi tersebut, tidak ada perubahan rasio pembagian laba atau rugi, dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang spesifik atas gaji pemilik atau bunga atas modal yang ditanamkan, maka tidak ada kesulitan apapun terhadap penyesuaian alokasi atas laba atau rugi tersebut. Pada umumnya, 3 alternatif berikut dapat dipakai untuk menyelesaikan penyesuaian alokasi atas laba atau rugi tahun-tahun yang lalu.
Yang pertama, jumlah koreksi laba atau rugi yang relatif kecil cukup ditutup atau dibebankan kepada laba atau rugi tahun yang berjalan asal tidak mempengaruhi secara material terhadap hak-hak pemilihan atau saldo modal dari masing-masing anggota pemilih. Kedua, apabila koreksi laba atau rugi cukup besar jumlahnya dan sulit diidentifikasikan dengan tahun-tahun tertentu. Ketiga, apabila koreksi laba atau rugi cukup besar jumlahnya, tetapi dapat diidentifikasi kepada tahun-tahun buku tertentu. Selanjutnya, laporan keuangan pada persekutuan. Ada laporan perhitungan rugi laba. Telah dikemukakan terdapat perbedaan prinsipil terhadap perlakuan akuntansi untuk bunga atas modal yang ditanamkan dan gaji pemilik yang diberikan bukan sebagai karyawan atau pegawai perusahaan, dibandingkan bunga atas hutang atau pinjaman dan gaji karyawan atau pegawai pada umumnya. Bunga atas pinjaman dan gaji karyawan merupakan biaya bagi perusahaan dan harus dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan besarnya laba atau rugi periodik. Bunga atas modal yang ditanamkan dan gaji pemilik diperlakukan sebagai perhitungan pembagian laba atau rugi. Bagi pemilik, perbedaan perlakuan itu tidak berakibat terjadinya perbedaan pada hak-hak pemilikan atau saldo modalnya. Bunga atas modal dan gaji pemilik bagi anggota yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang sama dengan biaya usaha, karena jumlah-jumlah tersebut harus dikurangkan terlebih dahulu dari laba menurut laporan perhitungan rugi laba sebelum laba itu dibagi sesuai dengan ketentuan. Perbedaan perlakuan akuntansi akan lebih jelas dari penyajiannya di dalam laporan perhitungan rugi laba pada contoh sebagai berikut. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar semua transaksi, baik transaksi-transaksi usaha maupun transaksi-transaksi modal yang mengakibatkan kenaikan dan berkurangnya saldo modal masing-masing pemilik selama satu periode tahun buku. Bentuk umum dari laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Selanjutnya, neraca. Sebagai besar ketentuan di dalam penyusunan neraca, persekutuan tidak berbeda dengan neraca perusahaan-perusahaan pada umumnya, kecuali penyajian pada sisi pasifa. Di dalam neraca, persekutuan menggunakan dasar konsep pemilik atau proprietary concept dengan menonjolkan hak pemilikan tiap-tiap anggota melalui rekening modalnya secara terpisah. Bentuk umum dari neraca perusahaan yang berbentuk persekutuan sebagai berikut bisa dilihat pada tabel halaman 27. Selanjutnya, perubahan rasio pembagian laba atau rugi di dalam persekutuan. Apabila para anggota pemilik bersepakat untuk mengadakan perubahan ketentuan pembagian laba atau rugi perusahaan, maka terlebih dahulu harus diadakan penilaian kembali terhadap aktiva perusahaan sebelum ketentuan yang baru mulai berlaku. Perubahan ketentuan pembagian laba atau rugi tanpa diikuti penilaian kembali aktiva kemungkinan akan mengakibatkan keuntungan pada sebagian pemilih dan kerugian bagi sebagian pemilik lainnya dari posisi aktiva. Sebelum ketentuan baru itu berlaku, dengan kata lain, perubahan ketentuan pembagian laba kemungkinan akan berlaku surut. Sebagai berikut contoh tabelnya. Misalnya, A dan B adalah anggota-anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan perbandingan yang sama. Mulai pada awal tahun baku 1980, mereka setuju untuk mengubah ketentuan pembagian laba atau rugi tersebut menjadi A banding B sama dengan 60 dibanding 40. Pada tanggal 31 Desember 1979, di dalam neraca perusahaan terdapat sejumlah investasi surat berharga sebesar harga perolehan 1 juta, sedang harga pasar surut berharga itu pada tanggal 2 Januari 1980 adalah sebesar 1.400.000. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal kerjanya, seluruh surat berharga dijual pada tanggal 15 Maret 1980 dengan harga 1.500.000. Pembagian laba penjualan surat-surat berharga sebesar 500.000 dibuka kurung 1.500.000 dikurangi 1 juta. Apabila penilaian kembali tidak dilakukan pada awal tahun 1980 dibandingkan dengan adanya penilaian
kembali terhadap surat berharga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tanpa diikutinya penilaian kembali dalam perubahan ketentuan pembagian laba bersih berakibat A mendapatkan bagian laba sebesar 40.000 lebih besar dari jumlah yang seharusnya. Sedang tuan B dirugikan dari jumlah yang seharusnya menjadi haknya juga sebesar Rp40.000 karena surat berharga itu telah dimiliki sejak sebelum perubahan rasio pembagi laba di antara anggota. Sekian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.